A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kakak semuanya, atas izin Allah kita bisa belajar lagi sama-sama. Hari ini hari Jumat, banyak kebaikan, ada peluang untuk bersedekah, peluang untuk beramal soleh, peluang untuk beristighfar, peluang untuk muhasabah, introspeksi, dan segala macam kebaikan yang itu muncul kesadaran itu dari dalam diri kita. Usikum wa ya nafsi bittaqwallah. Beberapa hari ini saya bahas tentang lupa, ya, manusia yang lupa diri gitu. Wa daraba lana mathalau wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Manusia-manusia yang lupa ini ada dua. Satu memang benar-benar lupa, yang kedua memang dilupakan oleh Allah. Karena sudah berkali-kali dikasih peringatan, dikasih pemberi peringatan, tidak datang-datang gitu. Makanya ada cara Allah bikin dia ingat. Gimana caranya? Gampang. Bikin dia ingat itu adalah dikasih masalah. Maka kemarin kita udah bahas ya. Abang kakak lihat ayat yang ini udah pernah saya bahas. Surat Az-Zumar. Az-Zumar surat ke-39 ayat 49. Kita sudah baca tadi sama-sama. Ini ayatnya fa'idha. Fa'idha itu berarti menunjukkan sesuatu yang pasti terjadi. Kalau wa'id itu bisa iya, bisa tidak. Tapi fa'idha itu sebuah kepastian. Fa'idha massal insana durrun da'ana thumma idha khawalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilmin. Nah, ini stylenya siapa? Stylenya Qarun. Qala innama utituhu ala ilmin. Qala innama utituhu ala ilmin. Bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Bal hiya fitnatun, ini ujian abang kakak. Dua-duanya ujian. Nah, yang saya mau kasih garis bawah adalah kalimat walakinna aktsarahum. Kalau dulu kan pembahasan kita banyak penekanannya di kalimat masal insana durrun da'ana. Ini insya Allah antum udah paham ya. Jadi kalau mau nengok orang, misalnya dia nangis di pojok masjid gitu, lama gitu doanya, sujudnya panjang, antum tahu dia lagi apa? Lagi banyak masalah. Paham kira-kira ya? Nah, kalau antum lihat ada orang tiba-tiba tuh terdiam, terduduk, terus tahu kenapa? Lagi punya masalah, sedih dia, bingung gitu, wajahnya tuh hampa. Terus dia pasti ngomong kalimat-kalimat yang merendah. Saya mah terserah Ustaz, mau diapakan aja, disuruh apa aja boleh. Ngapa tuh? Posisi apa tuh? Posisi lagi banyak masalah di bawah. Pasti taat, pasti mudah diarahkan. Kapan? Saat sudah punya masalah. Tapi ketika sudah naik, sudah mulai nyaman, sudah mulai punya peluang lagi, orang sudah mulai
kenal sama dia, orang mulai kasih dia panggung, orang mulai kasih dia kepercayaan, kasih dia penghormatan. Apa yang terjadi? Dia mulai lupa lagi. Itulah yang disebut dengan aktsarohu. Jadi abang kakak sebenarnya yang mau nolong kita tuh banyak, yang mau bantu kita banyak, yang mau support kita banyak, yang mau minjamkan duit mungkin juga banyak. Tapi kan udah tahu perangai kita, track record kita, gaya kita dari dulu begitu-begitu aja, dan tidak ada progres gitu. Kan enak banget ya. Misal gini, ketika teman kita tuh merintis, lagi di bawah gitu, kita tidak mau ikut. Misalnya kita tengok ada orang nih, dia lagi berjuang untuk memperjuangkan kebaikan itu. Nah kita tuh tahu dia lagi memperjuangkan kebaikan, tapi jangankan ikut, dukung aja enggak gitu. Minimal kirim doa ke, oke bro, kita doakan bro. Kita kan ingat siapa orang-orang yang mendukung kita saat kita sedang merintis. Ingat enggak? Antum ingat enggak? Bisa enggak mengingat orang-orang yang pernah mensupport atau mendukung, walaupun dengan kalimat-kalimat pendek saat antum sedang di bawah? Pasti antum ingat. Dan qadarullah, masya Allah tabarakallah, atas izin Allah, orang yang sedang merintis ini, misalnya si A nih, naik ke permukaan, muncul, dari atas, terkenal, orang tahu dia, misal gitu ya, punya pengaruh sekarang. Nah, tiba-tiba semuanya pada merapat. Loh, ente tuh teman saya dulu, teman SMP, ente begini. Semuanya akan mengaku. Lalu ketika ente bilang, oh iya saya, ya kita bermuamalah seperti biasa, berinteraksi seperti biasa. Terus tiba-tiba dari belakang ngomong gini, sombongnya dia sekarang tambah terkenal. Waktu dulu orang ini merintis, kau di mana gitu? Paham nggak tuh? Ini yang materi kemarin saya bilang, fala yahzunka qauluhu. Itu pepatahnya udah dipelajari di Gontor. Wa in qalla mali fala khillun yusahibuni. Kalau harta saya sedikit, tidak ada orang yang mau dekat-dekat. Wa in zada mali fakulun nasi konsuli. Kalau harta saya sedikit, tidak ada orang yang mau dekat-dekat sama saya. Tapi kalau saya kalau saya punya harta, maka semua orang merapat. SOP, yes, SOP. Sunnatullah, bagian dari peradabannya begitu. Makanya abang kakak ayah bunda yang baik rahmati Allah, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Walakinna aktsarahum la ya'lamun ini juga ada di surah Al-Kahfi. Jangankan selevel kita ya, kita ini kan masih sangat dhaif ya, sangat lemah gitu, tidak punya kekuatan apapun kecuali atas izin Allah. Sekelas Nabi Musa itu belajar sabar tuh sama Nabi Khidir. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kau tak bisa sabar sama aku, Musa. Saya pelajari kasus ini gitu ya. Ternyata Musa itu tidak sabar tuh bukan karena dia kurang apa gitu. Karena ditembak sama Khidir. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Kau tidak tahu. Makanya kan kalau bahasa guru saya itu, jangan sok tahu kalau dalam kehidupan ini. Tenang-tenang dulu. Ada polanya semua nih. Nah, makanya kalau orang sidak hulu bilang nuan tenang. Apa? Nuan tenang. Nuan itu panjenengan kalau bahasa ini. Tapi itu halus. Bahasa halus. Nuan tenang. Berhenti berharap. Nah, jadi abang kakak, saya dulu tuh kalau nengok sesuatu tuh gitu. Kesal gitu. Tapi lama-lama saya pikir, oh enggak boleh. Memang Allah kasih slide dalam kehidupan tuh. Kayak cinta, katanya cinta gitu ya. Terlalu cinta sama orang boleh enggak? Terlalu benci? Enggak boleh. Allah enggak suka yang berlebih-lebihan.
Makan terlalu banyak nggak boleh juga, terlalu sedikit nggak boleh. Yang dimarah Allah itu kan berlebih-lebihan. Fa idza massal insana durrun da'ana. Tsumma idza khawalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilmi. Ini karena kemampuan otak saya, Ustaz. Kecerdasan saya, kemampuan marketing kami, Ustaz, yang buat kami bisa begini. Iya ke? Mana yang katanya jago marketing, kena Covid kemarin hilang semuanya. Mana yang katanya jago finance, ada tiarap semua. Betapa lemahnya kita ditumbangkan dengan sedikit, ya Allah kasih langsung tiarap semuanya, pada bangkrut. Berapa banyak yang bangkrut? Walakinna aktsarahum, Allah bilang bukan la yuridun, bukan la ya'qilun. Allah bilang walakinna aktsarahum la ya'lamun. Sekarang coba jawab jujur, orang itu tidak tahu, tidak mau, atau tidak mau tahu sih sebenarnya? Yo. Coba jawab jujur, orang tidak tahu, orang tidak mau, atau tidak mau tahu? Nah, jadi sebenarnya Allah tuh masih halus nggak pakai kalimat walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Halus nggak? Halus, sidir-sidir tipis. Contoh, buktinya apa? Ustaz, ini lebaran beda lagi. Ini kami sebagai orang awam ini bingung, Ustaz. Gimana cara jawabnya? Berhentilah jadi orang awam. Belajarlah betua. Kau cari duit, laju. Belajar mesin, belajar Excel, belajar Word, belajar apa gitu, capcut, belajar cara ngedit, belajar ini, belajar sosmed, belajar bikin kue. Semua belajar. Kenapa ilmu agama ini tidak dicari tahu? Kami sebagai orang awam bingung, Ustadz. Jawabnya gimana? Berhentilah jadi orang awam. Cari tahu ilmunya, konsultasi. Belajarlah, robohkan ego. Fa idza massal insana durrun da'ana thumma idza khawalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnatun. Jadi walakinna aktsarahum la ya'lamun la ya'lamuna annaha al-fitnah. Jadi sebagian besar orang tuh tidak tahu kalau dia tuh masuk dalam zona ujian. Maka saya sering bilang, usikum wa nafsi bittaqullah, ujian kita tuh berlapis-lapis dan tidak habis-habis. Apa ujian kita? Naik pesawat, turun dari pesawat, nunggu bagasi, ya kan? Itu ujian semua. Tuh mau lihat kelakuan orang lihat di bandara tuh. Ada yang gebrak-gebrak meja, ada yang marah-marah, ada yang main game, ada yang tidur, ada yang lari-lari, ada yang beli makanan, ada yang sholat, azan berkumandang. Sekarang di bandara Soekarno-Hatta tuh azan berkumandang tuh teriak satu bandara. Satu bandara tuh azan kedengaran. Yang bergerak ke masjid illa man rahimah rabbi. Saya husnuzon penumpang-penumpang itu sudah jamak. Dari kemarin hari itu besoknya jadi jamak 3 hari gitu. Kalau yang perempuan itu pasti lagi haid. Satu bandara tuh haid semuanya. Nilai orang nggak boleh. Jadi abang kakak ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah, bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Sehat ujian, sakit ujian sabar, sehat ujian syukur. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dia lupa kalau punya penyakit itu Allah gugurkan dosa, Allah kabulkan semua doa, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan, doanya mustajab saat itu.
Baru tahu jamak bisa dirapel 3 hari. Nggak ada ya ini. Baru tahu. Polos benar gak kita nih? Nggak usah kami bercanda juga. Oh iya udah. Oke. Kan tadi husnuzon. Bal hiya fitnatun walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Sakit ujian. Pada saat sedang sakit teman-teman, ada beberapa dosa yang Allah itu ampunkan itu dengan cara apa? Sakit. Sehingga Allah gugurkan semua penyakit-penyakitnya yang mungkin belum bisa dia tutup dengan istighfarnya. Ada cara Allah untuk jatuhkan. Dan kadang-kadang teman-teman, usikum wa nafsi bittaqwallah ya. Saat sakit tuh adalah saat-saat kita tuh menyadari betapa nikmatnya sehat itu. Saya dulu sering baca kalimat itu. As-sihhatu tajun ala ru'usil asihha la yaroha illa mardok. Penyakit itu adalah sehat itu adalah mahkota. Mahkota di kepala orang yang sehat. Tidak ada yang bisa melihat mahkota tersebut kecuali orang yang sakit. Kalau antum tidak sakit gigi, bersyukurlah dan ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin, karena nanti gigi itu akan berbunyi dan antum akan tahu rasanya tak enaknya sakit gigi. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, itu sindiran tipis dari Allah. Yang saya pernah bilang tuh, ayo pegang kepalanya. Dah, astagfirullahalazim. Terus apa lagi kalimat lanjutannya? Apalah isi kepala aku nih. Nah, inilah dia kalimat Quran. Kan semua orang bilang gini, oh, kok saya baru tahu Ustaz? Kayak tulisan makan. Tadi saya ada abang kita dari Bekasi dan Jakarta datang. Bang, hati-hati makan di sini. Halal kok Ustaz, tulisan di situ nopok nolar. Terus kalau pakai anciu, pakai arak merah, pakai mirip, memang nopor nolar, ndak ada babi, ndak ada ini. Tapi ayam yang dipakai ndak disembelih pakai bismillah, haram langsung. Kuali tempat dia masak bercampur pakai alkohol. Tanya sama Asariel, mana Asariel? Oh, udah pindah dah. Asariel tuh bekas chef dulu di hotel. Tanya sama dia, apa isi masakan orang-orang di hotel? Semua alkohol Ustaz. Saya nginap di satu hotel terkenal, masuk situ, angciunya dipajang di depan. Kak, saya bilang, kakaknya berjilbab, kakak tahu enggak ini apa? Nah, ini bumbu kok Pak, ini bumbu. Iya, ini namanya angciu arak merah. Ini bumbu masakan kok, betul ini bumbu masakan. Karena saya tengokkan terus pelototkan terus, saya bilang kasih tahu sama chefnya, dipakai untuk apa? Ini Pak, untuk nasi goreng, untuk mie goreng, untuk ini. Yang makan berjilbab-jilbab semuanya. Ini yang Allah bilang walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kita ngasih tahu, ini babi ada kuasnya pakai ulu babi, udah kita bawa ke laboratorium dan seterusnya, masih aja protes. Wajar dong kalau saat itu Nabi itu tanda kutip ya, dikasih Allah mukjizat-mukjizat. Ya sudah segitu hebatnya mukjizat para nabi itu masih tak percaya. Apa gitu cuma kita kasih tahu begini, kasih tahu begitu. Padahal kita tuh sayang sama dia. Kenapa? Kalau kita kasih tahu, kalau doamu tertolak, kan kasihan gitu. Kami ini berharap doamu tidak tertolak. Kami kasih tahu. Tapi kau mau bantai, kasih kau lah. Halal haram antam. Ustaz dari tahun berapa ngasih tahu ini? Dari 2014 saya ngomong tentang hati-hati makanan ini. Karena saya nengok orang udah birrul walidain, sudah baca Quran, sudah sholat tepat waktu berjamaah di masjid, sudah infak rajin sedekah. Oh ternyata asal makan. Nih perintah Quran ini bilang apa? Perintah Qurannya bilang, ini contoh ya. Ini. Apa Allah bilang? Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Ada halal, ada thayyib. Kalau halal belum tentu thayyib, kalau thayyib sudah pasti halal.
Jelas instruksinya, perintahnya. Terus, tapi apa tapi? Ayat Qur'annya berubah. Fakulu mimma razaqakumullahu ena'an wa murahan wa banya'an wa diskonan wa promoan. Ini dari 2014 yang ngomong begini nih. Sudah hampir 11 tahun. Yang dengar sedikit, yang mau tahu sedikit. Dikasih, "Falah ribet banget sih hidup lu, bro. Kau tuh udah miskin susah diatur gitu. Pengen rasanya ngetok palanya gitu. Kau miskin jangan banyak gaya gitu loh. Kau miskin tuh tahu diri dikit gitu. Tahu diri banyak lebih bagus." Tapi enggak percaya. Saya nyampaikan ini kan berbusa-busa 2014 ya kan. Sebelum ente masuk sini, saya udah nyampaikan ini. Itu masuk tahun berapa? 2017. Oh, 2017. Dari 2014 saya ngomong ini. Ayam enggak disembelih pakai tusuk ya, strike gitu. Kan ayam geprek Ustaz, di mana haramnya? Kalau bodoh tuh jangan lama-lama gitu loh. Istiqomah dalam kebodohan, istiqomah dalam kebahlulan, istiqomah dalam keplutoan. Tahu Pluto? Polos lugu, nah, tolong ya. Dikasih tahu enggak mau. Ya kan? Memang ada orang-orang itu tuh. Ini bukan babi kok, ada tulisan di situ halal. Otak mereka tuh halal haram atau untung rugi mereka yang jualan tuh. Nah, kalau dia akidahnya beda sama kita, otak mereka tahu mereka syariat. Orang yang Islam ya dari lahir banyak yang nggak ngerti syariat Islam kok. Maka saya sering pesan sama kakak-kakak yang mualaf yang baru masuk Islam, saya selalu pesan. Itu jadi SOP di Mualaf Corner di Munzalam. Kalau mau lihat Islam, jangan lihat orangnya. Apa? Ustaz itu kok pakai jilbab tapi ngerokok. Ya memang stylenya gitu dia. Jilbab itu kan untuk rambutnya galute dari catok, tak bisa di rebonding, tak bisa. Saya cerita rebonding nih, nggak ada jadi. Nggak cerita-cerita zaman kecil dulu. Apa tuh di rebonding? Diluruskan. Anak budak kecil polos pas di praktek sholat, tolong safnya dilurus, dirapatkan dan di rebonding kata dia. Untuk uban. Kalau mau lihat Islam sama kakak, jangan lihat orangnya. Banyak orang Islam tidak mencerminkan Islam. Banyak sekali. Abang kakak jangan ketipu sama penampilan. Jenggot, gamis, jubah, baju, belum tentu. Itu yang Allah bilang, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Nih perintahnya halalan thayyiban. Dan Allah perintahkan di surat Abasa, falyanzuril insanu ila ta'ami. Pay attention for detail. Itu artinya nazara yanzur. Berapa tahun kita hidup jadi orang Islam? Ada yang 10 tahun, ada yang 15, ada yang 20. Udah paham bahasa Arab? Belum. Itu bukti walakinna aktsarahum la ya'lamun. Di mana grade baca Quran kita? B, C, A. B bagus, C cukup, A hancur. Mau tahu tuh, lihat kalau pergi di mall waktu maghrib atau isya. Begitu waktu imam maghrib atau imam isya, semua saling tunjuk-tunjuk. Apa aja pak? Apa aja pak? Ditengok siapa yang pakai kopiah, siapa yang penampilan kayaknya ini, suruh maju. Begitu dengar ijazah Nasrullah, ya Allah, jim pula jadinya. Mati aku. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi. Apa bedanya siro yang pertama dengan siro yang kedua? Kan sama-sama tabi'i. Kok satu lebih panjang? Itu yang walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wah, glowing banget ya. Aduh, ukhti ini akhwat banget, jilbabnya panjang. Begitu nikah, ya Allah, hantu belau.
Masak tak bisa, mulut kasar, ngomel, bau pengam, sempurna lah. Cerai langsung. Tak mau dia nikah sama yang berjilbab, cari yang tak tertutup. Wah, rupanya sama-sama gak antu belau. Ujung-ujungnya nikah sama sejenis. Lebih antu belau lagi. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Saya pun berdoa sama Allah. Kak Iya berangkat ke Mesir, doa saya itu, nah belajar bahasa Arab saya biar bisa paham Quran. Belajar Quran nak ya biar bisa baca Quran dengan benar, bisa paham Quran dengan benar, bisa mengamalkan Quran dengan benar. Nah, jangan jadi orang kebanyakan sayang. Sorry ya, bukan berarti menyudutkan atau memojokkan. Kakak-kakak yang pakai nikob, memutuskan pakai nikob, kakak harus betul-betul jaga diri. Hari ini nikob jadi tren, sunnah, baik, dan itu saya respect itu. Tapi ketika dengan nikob itu justru malah mendatangkan fitnah, kau sedang bawa mudarat. Maka saya tuh kalau udah pakai kopiah tuh hati-hati benar, kayak di bandara atau apa tuh saya kadang-kadang jaga-jaga gitu, jaga sikap, jaga tingkah laku, karena saya bawa atribut. Kalau kami kan laki-laki bisa buka kopiah, bisa pakai topi, bisa ganti kaos, pakai celana jeans. Kakak-kakak pakai jilbab itu atribut orang Islam, tidak bisa lari. Tidak salah ketika orang-orang liberal mengatakan percuma aja pakai jilbab, kelakuannya masih nggak Islami katanya. Kenapa? Karena yang pakai jilbab tidak mencerminkan sama sekali. Nah, itulah tadi walakinna aktsaruhum. Paham kira-kira? Antum yang sudah terbiasa dengan apa atribut-atribut dakwah, saya tidak salahkan, bagus sekali itu. Antum biasa pakai kopiah, biasa pakai baju koko. Tapi tahu nggak, itu simbol Islam. Ketika kita bertingkah laku yang tidak benar, kita sedang mencoreng nama Islam. Saya ketemu sama beberapa kawan-kawan. Ini saya cerita apa ya? Fenomena akhir zaman. Kalau dulu laki-laki yang belum kenal agama, belum detail gitu ya, itu tertariknya, mohon maaf ya, sama perempuan-perempuan yang rok-roknya pendek, baju terbuka, kurang bahan gitu ya. Begitu dia masuk masjid, mulai kenal sama ustaz, mulai kenal sama dakwah, nah berubah orientasinya. Siapa yang ditolehnya? Tuh, awat-awat yang panjang jilbabnya, yang kayaknya tuh solehah banget gitu. Nah, mulai hilang nikmat istri halal di rumah, mulai dia berpikir mau buka cabang. Nah, masya Allah, antu ketemu antu. Apa? Yang si antu di belakang tuh, belakang sana maksudnya, sini belakang sana lagi. Ya kan? Gatal juga gitu loh. Apa? Aku mau kok jadi yang kedua. Kucing ketemu kepala ikan, apa tak diterkamnya? Gak apa-apa kok. Kata singa, kata kucing. Hantu ketemu hantu. Saya kok ngomongin ini masih ngerem-ngerem ya, kan ini ada YouTube, ada ini. Kalau ngomong offline gitu sama saya bongkar. Jadi dulu Bang Napi pernah bilang, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Yang perempuannya tuh buka celah juga, dibalas, Waalaikumsalam. Udah makan belum? Aduh. Jangan lupa baca doa ya. Hantu. Mama ya tak pernah gitu kan ya. Hilang. Maka saya mana bilang kan, ketika
kau menikmati yang haram di luar rumah, Allah cabut yang halal, nikmat yang halal dalam rumah. Itu dengan istri halal tuh hilang biasa nikmatnya. Nggak nampak sinar istri cantik itu, nggak nampak. Itu pasti matanya ada nengok sesuatu di luar yang haram. Ustaz ngapa ya Ustaz ya, pas dah nikah nih ada ya salah suami saya tuh Ustaz. Mata kau tuh bermasalah apa? Coba diruqyah pakai daun pintu. Pakai daun apa? Daun pintu. Kau sangsut. Begitu iblis yang namanya dasim itu menggoda matamu. Aku salah, Ustaz salah pilih. Udah dibilang istikharah, saya bantu pilihkan mau enggak Ustaz pilih seorang ya. Tanggunglah kau. Oh ini lagi ngetrend fenomena ini di mana-mana. A'udzubillahi min dzalik. Dan yang saya sedihkan itu, yang sangat saya sedihkan adalah yang selalu jadi korban adalah anak. Yang jadi korban apa? Anak. Anak selalu jadi korban. Abang kakak pernikahan itu memang panjang jalannya. Dua-duanya harus saling muhasabah. Qala, apakah perceraian itu aib Ustaz? Tidak. Nabi juga pernah. Itu jalur tempuh akhir. Setelah mediasi, bertahan, coba, nasihatin, kasih tahu, tidak mempan juga, ya sudah. Siapa tahu berpisah lebih baik, bisa saling muhasabah. Dah, case close, buka lembaran baru, mulai hidup baru. Banyak orang kenapa Mas Yudi? Mic-nya bocor terus tadi berapa kali? Banyak abang kakak pasangan-pasangan yang justru pasca berpisah jadi lebih baik, muhasabah, introspeksi. Gini, pernah masak abang kakak, pernah masak pakai bumbu yang bagus, pakai resep yang bagus, kemudian pakai metode masak yang bagus, ternyata bahan bakunya adalah ikan busuk. Kira-kira masakannya jadi enggak? Hah? Tak jadi. Akad nikah itu sesuatu yang suci. Kakak-kakak perempuan yang belum nikah, nih kan, Apple, kemudian pergi iPad, terus pergi, ya, banyak nih kakak-kakak di belakang nih. Jaga betul-betul, minta sama Allah, ya Allah. Nggak boleh juga, Ustaz nih kasus banyak perceraian, perselingkuhan, saya jadi takut nikah, itu setan. Nggak bisa pukul rata. Orang Ustaz itu teman saya balik umroh langsung kena sesatkan yang begini begitu. Saya nggak mau pergi umroh Ustaz, takut disiksa di sana. La ilaha illallah. Setiap orang beda-beda nasibnya. Setiap orang beda, nggak bisa pukul rata. Dan setiap orang itu ya kan, Allah kasih jalan hidupnya berbeda-beda. Pernah dengar cerita yang kemarin kan, ada anak muda berdoa, ya Allah, saya pengen dapat jodoh. Begitu keluar ada yang nengok dia, langsung suka, langsung diterkam, anjing betina. Kata dia, ya Allah, aku kan doa minta jodoh, bukan minta digigit anjing. Masuk rumah sakit, dirawatlah sama perawat. Bang, gimana ceritanya? Kok bisa sampai sini? Saya berdoa minta dapat jodoh, malah digigit anjing. Kapan? Tadi pagi. Udah lama doanya, tadi pagi langsung digigit anjing. Oh, kata si perempuannya, saya pun tadi doa juga, minta antarkan Allah jodoh. Nah, makanya mana Sigit Bang Jul, kalau mau dapat jodoh harus
gitu ya. Nggak gitu. Ada yang berteduh di bawah hujan, nawarkan gerakan infak beras, gitu kan. Ada yang gitu tuh, berteduh di bawah hujan, ya kan. Alah, hujan tak sengaja nih. Ngomongin infak beras. Awalnya jadi orang tua asuh, lama-lama jadi orang tua untuk anak-anakku, ya kan. Cie, ya kan gitu kan. Cie. Apa Bang Zul? Atas izin Allah. Keren loh Bang Zul. Antilah. Ampun DJ. Bang Zul bisa, Bang Zul. Masuk. Dah, ini daripada makin meramput nih, bagus saya ke bandara ya lah. Jadi teman-teman semua, belajarlah ilmu Allah ini. Kata tadi masih koma kalimatnya. Kalau mau lihat Islam jangan lihat orangnya, lihatlah kitab suci. Buka Quran. Kenapa di Munzalani SMK itu subuh-subuh kita melawan kemunafikan? Kenapa bukanya Quran? Karena di sini punca dan sumber kebenaran. Jadi Ustaz harus digigit dulu ke? Nggak gitu juga, keles. Beda orang, beda nasib. Saya bilang kan tadi kan, ada yang lewat ngantar beras, ada yang ngajak infak. Jadi mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit. Apa? Termasuk yang sedikit. Orang yang bersyukur sedikit. Orang yang tahu diri, orang yang ingat mati, orang yang betul-betul mempersiapkan untuk kematian, orang yang bisa bersabar dengan ujian yang Allah berikan, orang yang bisa menahan dirinya dari minta-minta, orang yang tetap jujur dalam keadaan punya peluang untuk bermaksiat, sedikit. Jadilah yang sedikit. Di kantor Anda bisa selingkuh, perempuannya nawar-nawarkan, sinilah bang, sinilah bang. Tidak. Istri aku di rumah, istri halalku di rumah, anak-anakku di rumah. Tak boleh aku menolakkan bantu urusan. Astagfirullahaladzim. Sini bang sebentar, boleh lah kata dia. Tak ada sebentar. Ya, lawan. Peluang banyak follower dah sekarang kan. Pak dokter ketemuan dong. Tolong dong Pak dokter, sini aku sakit. Kasih kulit durian Pak dokter, kau gatal gitu. Gitu. Saya udah punya istri, gitu ngomongnya. Wah, cinta ditolak, dukun bertindak. Rukyah. Mana dukun bisa lawan Allah? Tak bisa. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kalau nengok tinggal aku perempuan genit-genit sikit tuh ambil air kulit durian tuh. Garuk dia. Gatal kau. Gak ada perempuan, tak gatal, laki-lakinya gatal. Ukti boleh ketemuan tak sebentar? Antu. Kasih nomor HP bapaknya. Siapa kemarin cerita paskas, ya kan? Ada orang goda dia, Jogja ya. Akhwat paskas ini ahwat cantik, baik gitulah, soleha. Terus ada orang minta nomor HP dia, dikasih nomor HP komandan paskas dia. Di WA, Assalamualaikum Ukti. Ya Allah gelinya, gua aja gitu. Pintar berarti kamu paskas itu. Nanti kalau ada kakak-kakak kubur raya, kalau ada yang minta nomor handphone, kasih nomor HP wakil pengasuh kubur raya. Biar dia Assalamualaikum Ukti. Dijawab lah, berkah selalu kata dia. Loh kok berewokan uktinya? Kau tak tahu ke aku di wakil pengasuh. Ayaman apa bahas ini? Oh biasa. Pasti ada sebab nuzulnya ya kan? Lagi ngetrend sekarang ya. Astagfirullah. Semoga Allah lindungi kita semua ya. Allah jaga kita semua ya Allah Rabbi. Ini saya sebenarnya bahas sesuatu yang sangat serius sebenarnya, ya kan? Walakinna aktsarahum la ya'lamun itu kan sedih benar gitu loh. Aktsarohum itu kan berarti sebagian besar. Sebagian besar berapa persen?
lebih dari 50. Berarti jangan-jangan kita pun masuk gitu loh. Masuk dengan yang layak lamun. Masuk dalam kategori yang tidak bisa dipercaya oleh Allah, tidak mau belajar, tidak tahu atau tidak mau tahu gitu. Ya, begitu kira-kira. Nah, mudah-mudahan abang kakak ayah bunda semuanya kita semua dijaga ya, dijaga oleh Allah. Hari ini ngapa santai-santai ya hari Jumat. Udah capek dah tadi baca Al-Muluk kan, Al-Muluk Al-Kahfi panjang bacanya tak habis-habis. Nah, hari Jumat ini saya kasih santai lah. Ada waktunya kena gas lagi ya. Alhamdulillah hari ini tidak ada sabuk pengaman, tidak ada. Santai-santai lah hari ini. Saya mau berangkat ya, doakan Ayaman ya, doakan saya selamat sampai tujuan. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak abang kakak semuanya. Semoga Allah jaga kita semua, Allah lindungi, Allah berkahi. Dan mudah-mudahan apapun niat baik, cita-cita baik kita dimudahkan oleh Allah. Nah, buat abang kakak yang hari ini beraktivitas, semoga aktivitasnya dimudahkan Allah, dilancarkan Allah, diberkahi Allah, diridhoi Allah, dikasih takdir yang terbaik, dimudahkan dalam segala urusan. Semoga setiap tetes peluh keringat kebaikan yang kita lakukan ini mendatangkan ridho dan rahmat dari Allah, membuat baginda Rasulullah juga senang bahagia dengan apa yang kita lakukan, dan kita niatkan sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan ini untuk menyenangkan hati baginda Rasulullah SAW, mengalir pahala kebaikannya untuk kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita semuanya bisa terus menghapus dan menggugurkan dosa-dosa kita di masa lalu. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Al-Fatihah. Ya kana abudu wa iyyaka nasta'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jazakumullah khair. Nanti kalau ada yang tanya, Aiman kopiahnya kopi apa ini? Kopiahnya Kutai Kartanegara ya. Nah, abang kakak kalau mau pergi ke Kutai Kartanegara, ke masjidnya Bang Yudi ya. Ada masjid Kutai. Kalau yang ini bajunya namanya jaketnya bukan batik, ini namanya sasiranan. Ini baju khasnya Kalimantan Selatan. Nah, ya. Dari mana tuh Aiman? Casio dikasih orang. Dah, baju kemeja pun Casio juga dikasih orang. Jadi jelas dah ya. Jadi jangan komen kemana-mana komennya. Jadi kopiah dikasih, jaket dikasih, baju kemeja pun dikasih gitu ya. Jadi saya pakai hari Jumat ini menyenangkan hati orang yang ngasihnya. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, berkah selalu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.